Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-12 ya. Jadi kalau pertemuan minggu lalu, pertemuan ke-11, kita sudah bahas macam-macam kebijakan pemerintah. Jadi ada G2G atau government to government, ada G2B, government to business, ada G2C, government to customer, kemudian ada G2P, yaitu government to person. Nah, minggu lalu kita udah bahas G2P atau government to person yang di Indonesia. Jadi ada BLT, kemudian ada bantuan dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, minggu ini kita bahas program G2P di luar negeri itu seperti apa. Yang pertama adalah G2P di Kolombia. Jadi ada yang namanya program transfer tunai atau conditional cash transfer atau CCT ya. Jadi program transfer tunai seperti yang saya udah bahas minggu lalu, kenapa kok G2P ini mayoritas itu ada hubungannya dengan teknologi informasi atau IT, karena segala program G2 something, G2G, G2B, G2C, dan G2P itu adalah e-government, jadi program pemerintah yang melalui media elektronik. Salah satunya adalah program transfer tunai atau conditional cash transfer ini. Jadi conditional cash transfer itu adalah layanan transfer bantuan dana. Jadi sifatnya sama, programnya ya, intinya itu sama seperti BLT kalau di Indonesia. Bedanya di sini lebih ke layanan transfer bantuan dana. Jadi bantuan dananya itu ditransfer kepada para keluarga yang membutuhkan di Kolombia. Kemudian penerima bantuan dananya itu didata dan diverifikasi oleh Departemen Sosial Kemakmuran. Mungkin kalau di sana istilahnya seperti Kemensos gitu ya. Kemudian persyaratan penerimanya apa aja? Jadi kalau misalnya di keluarga penerima itu memiliki anaknya itu harus rutin mengikuti sekolah. Jadi harus ada bukti bahwa anak itu bersekolah dan rutin mengikuti sekolah. Kemudian anak di keluarga penerima tadi harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Jadi ada recordnya juga. Jadi ini mau nggak mau, dengan adanya persyaratan ini, anak-anak yang berada di keluarga penerima itu pasti akan menerima benefit dari dana transfer bantuan tadi, karena yang namanya sekolah dan yang namanya pemeriksaan kesehatan kan butuh dana. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan menggunakan dana dari dana bantuan tadi. Jadi maksudnya itu seperti pengendalian kontrol untuk agar jangan sampai dana bantuan ini dipakai untuk hal-hal lain selain pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kekurangannya apa? Jadi kekurangannya adalah jadwal penerimaan dana bantuan itu tidak tetap atau tidak terjadwal. Jadi banyak istilahnya mungkin nasabah ya, atau penerima bantuan dana itu yang mengeluhkan kalau nggak setiap bulan itu jadwalnya sama. Jadi kadang tuh mereka sudah waktunya bayar ini itu, tapi ternyata bantuan dananya masih ulung buat. Kemudian selain jadwalnya itu nggak tetap kapan, juga sering ada penundaan penerimaan. Jadi harusnya mungkin setiap bulan pasti dapat, tapi ada yang baru dapat 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu karena adanya penundaan. Kemudian pengetahuan mengenai akses keuangan bank itu masih minim. Jadi mereka itu, para penerimanya itu mungkin karena berada di kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga transaksi yang mereka lakukan dengan bank itu mungkin relatif terbatas, sehingga pengetahuan mengenai akses keuangan bank itu masih sangat minim. Jadi mereka hak dan kewajiban mereka ketika memiliki rekening bank itu mereka masih belum terlalu mengetahuinya. Kemudian ada di negara lain, yaitu G2P di Pakistan. Ada yang namanya BISP, yaitu Benazir Income Support Program atau BISP. Jadi program ini diluncurkan tahun 2008 oleh mantan petinggi partai pemerintah dengan diawasi ketat oleh Perdana Menteri dan Presiden Pakistan sebagai ketua pengawas. Penerimanya siapa? Jadi penerimanya ini adalah 5,3 juta wanita dari rumah tangga miskin di Pakistan. Jadi ini sistemnya sama seperti BLT kalau di Indonesia, sama seperti CCT tadi kalau di Kolombia. Jadi BISP ini kalau di Pakistan itu menerima bantuan dana bulanan. Nah, yang menerima itu adalah mayoritas tidak hanya masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin gitu ya, tapi adalah para wanitanya, yaitu 5,3 juta wanita itu. Mengapa? Jadi karena kalau misalnya kalian tahu ya, kan daerah
yang namanya culture atau kebudayaan di masing-masing negara itu berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu, kebudayaan itu karena terekspos oleh masyarakat luar sehingga mereka mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari budaya tersebut. Nah, budaya di daerah Pakistan itu biasanya kaum wanitanya itu sangat tertinggal dari segi hak-hak yang bisa mereka terima. Jadi di Pakistan itu kaum wanitanya itu tidak, dulu ya, sebelum adanya BISV ini, mereka tuh tidak memiliki hak untuk membuka akun rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah atau saudara laki-laki. Mereka tidak memiliki hak untuk memiliki aset, misalnya tanah atau apapun atas nama mereka. Jadi kaum wanita di daerah Pakistan itu adalah kaum marginal atau kaum yang termarginalkan, yang sangat tersisih gitu ya. Jadi tujuan pemerintah itu kenapa kok yang diberi bantuan ini kaum wanita, itu agar kaum wanita itu tidak lagi termarginalkan di negaranya sendiri. Jadi agar mereka bisa berdaya dengan mereka memiliki akses terhadap keuangan ini. Selain itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian adanya mitigasi resiko akibat tingginya inflasi terhadap rumah tangga miskin. Karena di Pakistan itu inflasinya juga tinggi, sehingga resiko yang diterima oleh rumah tangga miskin itu kan pasti juga sangat terdampak karena tingginya harga toh. Jadi itu akan dibantu dengan BISV. Kemudian adanya kenaikan harga BBM, jadi untuk mengurangi dampak yang diterima oleh masyarakat. Jadi alurnya kira-kira seperti ini. Jadi BISV programnya itu dari government, kemudian ada donor. Jadi tidak hanya dana ini alirannya hanya dari government saja, tapi juga ada dari donor. Kemudian ada mobile banking. Jadi mobile banking di sini itu adalah sebagai intermediasi antara government and donor sama women beneficiaries-nya. Kemudian mobile banking itu jadi mereka punya akun bank, kemudian ada mobile operator sebagai providernya. Kemudian financial inclusion-nya atau penerima dari benefitnya itu adalah women beneficiaries. Itu jadi adalah para penerima bantuan dana yang merupakan kaum wanita. Terima kasih, sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan baik di grup WA atau jawab diri ke saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.